Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanah Taslia dari kelas A2 Pendidikan Matematika 2021 dengan NIM 2101015010. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengantar analisis real. Lalu, pada video ini saya akan mengambil topik mengenai barisan monoton. Jadi, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai definisi barisan monoton, contoh barisan monoton, pembuktian barisan monoton, serta contoh soalnya. Nah, langsung saja kita ke definisi yang pertama. Nah, misalkan X sama dengan Xn merupakan barisan bilangan real, barisan X disebut monoton naik jika memenuhi ketaksamaan bahwa suku pertama lebih kecil atau sama dengan suku kedua, lebih kecil atau sama dengan suku ke N, lebih kecil atau sama dengan suku N plus 1, dan seterusnya. Jadi, barisan bilangan real ini kita dapat katakan monoton naik jika suku pertamanya lebih kecil daripada suku kedua, dan seterusnya. Jadi, semakin ke kanan, sukunya itu akan nilainya semakin besar. Nah, definisi selanjutnya yaitu, misalkan X sama dengan Xn, barisan bilangan real ini disebut monoton turun jika memenuhi ketaksamaan suku pertama lebih besar atau sama dengan suku kedua, lebih besar atau sama dengan suku ke N, lebih besar atau sama dengan suku ke N plus 1, dan seterusnya. Jadi, barisan bilangan real ini kita dapat katakan sebagai monoton turun jika suku pertamanya lebih besar daripada suku kedua, dan suku keduanya lebih besar daripada suku ketiga, dan seterusnya. Jadi, semakin ke kanan, nilainya itu semakin kecil. Jadi, barisan monoton itu barisan bisa dikatakan monoton apabila barisan tersebut monoton naik atau monoton turun. Nah, selanjutnya yaitu contoh barisan. Yang pertama yaitu contoh barisan untuk monoton naik. Nah, di sini contohnya yaitu barisan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai N. Nah, di sini terlihat bahwa ini merupakan contoh monoton naik karena suku pertamanya lebih kecil daripada suku kedua, suku keduanya lebih kecil daripada suku ketiga, dan seterusnya. Jadi, semakin ke kanan nilainya itu semakin besar. Nah, contoh selanjutnya yaitu barisan 1, 2, 2, 3, 3, dan seterusnya. Nah, ini juga merupakan contoh monoton naik. Karena kalau kita lihat di definisi itu, suku pertama lebih kecil atau sama dengan suku kedua lebih kecil atau sama dengan suku ketiga. Jadi, di sini juga itu barisan yang monoton naik. Nah, selanjutnya yaitu barisan A kuadrat, A pangkat 3, sampai A pangkat N, di mana kalau kita lihat ini, nilainya ini semakin ke kanan, semakin besar. Nah, contoh selanjutnya yaitu contoh barisan monoton turun, di mana contohnya itu 1, 1/2, 1/3, sampai 1 per N. Nah, di mana di sini kita lihat suku pertamanya ini lebih besar daripada suku kedua. Nah, suku keduanya ini lebih besar daripada suku ketiga, dan seterusnya. Nah, di sini sudah memenuhi definisi, dan semakin ke kanan nilainya itu semakin kecil. Nah, contoh selanjutnya yaitu 1, 1/2, 1/2 pangkat 2, 1/2 pangkat 3, dan seterusnya. Di mana di sini juga kita lihat kalau suku pertamanya ini lebih besar daripada suku kedua, suku keduanya lebih besar daripada suku ketiga, dan seterusnya. Jadi ini merupakan contoh barisan yang monoton turun. Baik, selanjutnya terdapat contoh barisan yang tidak monoton. Nah, contoh barisan yang tidak monoton ini yaitu barisan -1 pangkat N, di mana barisannya itu -1, 1, -1, dan seterusnya. Di mana kita lihat suku pertamanya ini lebih kecil daripada suku kedua,
dan suku keduanya ini lebih besar daripada suku ketiga, di mana terjadi perubahan tanda dan tidak sesuai dengan definisi yang sudah saya jelaskan. Maka ini barisan min 1 pangkat n ini bukan barisan yang monoton. Nah, contoh barisan selanjutnya yaitu barisan yang tidak monoton tapi akhirnya monoton. Nah, contoh barisannya yaitu barisan 6, 6, 2, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Di mana kita bisa lihat kalau suku pertamanya ini lebih besar daripada suku keduanya lebih besar daripada suku ketiga, dan suku ketiganya ini juga lebih besar daripada suku keempat. Tetapi di sini suku keempat lebih kecil daripada suku kelima. Terjadi perubahan tanda, di mana kita lihat ke sebelah kiri yang di sebelah ini, dari suku pertama sampai suku keempat ini cenderung monoton yang turun. Tetapi karena kita lihat setelah angka 4 ini dan seterusnya, berarti masih ada angka 5, 6, 7, dan seterusnya. Berarti di sini kita bisa lihat kalau suku keempat lebih kecil daripada suku kelima. Nah, suku kelima juga lebih kecil daripada suku keenam, di mana juga 3 ini juga lebih kecil daripada 4 dan seterusnya. Jadi ini dia semakin ke kanan dia akan monoton naik. Jadi pada barisan yang pertama ini merupakan contoh barisan yang tidak monoton tapi akhirnya monoton naik. Nah, contoh selanjutnya yaitu barisan 1, 0, 2, 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya. Di mana kita lihat suku pertama ini lebih besar atau sama dengan suku kedua. Tetapi suku keduanya ini lebih kecil daripada suku ketiga, di mana di sini terjadi perubahan tanda yang membuatnya menjadi tidak monoton. Tetapi kita lihat lagi ke sebelah kanan, di sini terdapat 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya. Di mana kita bisa lihat kalau suku ketiganya ini dia lebih besar daripada suku keempat. Suku keempatnya juga lebih besar daripada suku kelima. Nah, suku kelimanya juga ini lebih besar daripada suku selanjutnya. Nah, maka dia semakin ke kanan, dia semakin kecil nilainya. Maka contoh barisan yang kedua ini merupakan barisan yang tidak monoton tapi akhirnya monoton turun. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai teorema konvergensi monoton. Nah, barisan bilangan real monoton adalah konvergen jika dan hanya jika barisan tersebut terbatas. Nah, selanjutnya A. Jika X sama dengan Xn, barisan naik terbatas, maka limit Xn sama dengan supremum dari barisan Xn, di mana N-nya elemen bilangan asli. Nah, B. Jika Y sama dengan Yn, barisan turun terbatas, maka limit Yn sama dengan infimum dari barisan Yn, di mana N-nya itu elemen bilangan asli. Jadi, barisan bilangan real monoton itu bisa dikatakan konvergen jika barisannya terbatas, dan maka selanjutnya akan memenuhi yang A atau yang B. Maka selanjutnya yaitu pembuktian untuk teorema yang A. Nah, telah kita ketahui dari teorema 2.2.1 yang sudah kita pelajari bahwa barisan konvergen senantiasa terbatas. Sekarang akan ditunjukkan barisan yang monoton dan terbatas itu juga konvergen. Nah, kita misalkan X sama dengan Xn merupakan barisan terbatas dan monoton. Pertama, ditinjau untuk X sama dengan Xn, barisan naik monoton dan terbatas. Nah, maka kita misalkan X bintang sama dengan supremum dari barisan Xn, di mana N-nya itu bilangan asli, dan ditunjukkan X-nya sama dengan Xn, dia itu konvergen ke X bintang. Nah, maka selanjutnya kita ambil sembarang bilangan epsilon yang lebih besar daripada 0. Nah, jadi X bintang dikurang epsilon itu bukan batas atas himpunan. Apa yang terjadi apabila
X bintang dikurang epsilon ini bukan batas himpunan, maka terdapat bilangan asli K, sehingga X bintang dikurang epsilon itu lebih kecil daripada XK. Karena barisan Xn naik monoton, maka X bintang dikurang epsilon lebih kecil daripada XK dan lebih kecil daripada Xn. Untuk semua N lebih besar atau sama dengan K. Karena itu, kita peroleh nilai mutlak Xn dikurang X itu lebih kecil daripada epsilon untuk semua N lebih besar atau sama dengan K. Nah, maka terbukti X sama dengan Xn ini konvergen dan limit X sama dengan X bintang itu sama dengan supremum dari barisan Xn di mana N-nya itu elemen bilangan asli. Selanjutnya untuk pembuktian teorema yang B, jika X sama dengan Xn, barisan turun monoton dan terbatas, maka barisan Y ini bisa dituliskan sebagai Y sama dengan min X sama dengan min Xn, yang merupakan barisan naik monoton dan terbatas. Nah, menurut A, limit Y sama dengan supremum dari barisan min Xn, di mana N-nya itu bilangan asli. Maka kita peroleh limit X sama dengan limit min Y sama dengan min limit Y sama dengan min supremum dari barisan Xn, di mana N-nya bilangan asli, dan min infimum, atau kita bisa tuliskan sebagai infimum dari barisan Xn, di mana N-nya itu elemen bilangan asli. Selanjutnya, ada contoh soal. Di sini kita lihat, contoh barisan 1 per akar N merupakan barisan turun monoton dan terbatas ke bawah. Nah, menurut teorema 2.3.1, barisan 1 per akar N ini konvergen dan limit dari 1 per akar N sama dengan infimum dari barisan 1 per akar N, di mana N-nya bilangan asli itu sama dengan 0. Maka kita akan membuktikan limit 1 per akar N ini sama dengan 0. Nah, barisannya ini, pertama kita lihat barisannya yaitu 1/1 atau 1, 1/2, 1/2, 1/3, dan seterusnya. Karena kita sudah mengetahui ini monoton dan terbatas, maka kita sudah dapat memastikan bahwa 1 per akar N ini konvergen. Nah, misalkan kita belum mengetahui konvergennya 1 per akar N ini sama dengan 0, maka kita andaikan konvergennya itu ke X. Nah, X dikali X sama dengan 1/N, dan konvergen X kuadrat. Nah, kita ketahui kalau limit 1/N itu sama dengan 0, maka menurut teorema yang kita sudah pelajari, akhirnya kita bisa tahu bahwa limit 1 per akar N untuk X kuadrat itu sama dengan 0. Maka memang sudah terbukti bahwa limit 1 per akar N itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya soal, di mana yang mana dari barisan berikut merupakan barisan monoton. Yang pertama, sin N. Nah, kita dapat mengetahui bahwa barisan dari sin N ini bukan merupakan barisan monoton karena sin N-nya ini lebih besar daripada min 1 dan lebih kecil daripada 1. Nah, untuk selanjutnya yaitu yang kedua tan N, di mana barisannya itu tan 0, tan 1, tan 2, tan 3, tan 4, dan seterusnya. Atau 0,1,55, min 2,19, min 0,14, dan seterusnya. Nah, di mana kita tahu kalau 0 ini lebih kecil daripada 1,55. Nah, terjadi perubahan tanda karena 1,55 ini lebih besar daripada min 2,19. Nah, maka barisan tan N ini bukan barisan monoton. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu 1 per 1 ditambah N kuadrat. Nah, di mana barisannya itu bisa kita tuliskan sebagai 1, 1/2, 1/5, 1/10, 1/17, dan selanjutnya. Di mana kita tahu ini kalau suku pertamanya ini lebih besar daripada suku kedua.
suku kedua lebih besar daripada suku ketiga, dan suku ketiga lebih besar daripada suku keempat, dan seterusnya. Maka kita bisa lihat kalau 1/1 ditambah n kuadrat ini merupakan contoh barisan monoton turun. Maksudnya barisan monoton turun. Nah, yang selanjutnya yang keempat di sini yaitu 2n ditambah min 1 pangkat n, di mana barisannya itu 1, min 1, 5, 5, 9, 9, 13, 13, di mana kita bisa lihat kalau suku pertamanya ini lebih kecil daripada suku kedua. Suku keduanya lebih kecil atau sama dengan suku ketiga. Suku ketiga lebih kecil atau sama dengan suku keempat, dan seterusnya, di mana kita bisa lihat semakin ke kanan nilainya semakin naik. Maka untuk yang keempat ini 2n ditambah min 1 pangkat n merupakan barisan monoton naik. Baik, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.